Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa memulai kembali tradisi mengaji kitab hadis arba'in yang biasa kita laksanakan setiap hari Jumat terakhir pada setiap bulan Masehinya. Malam hari ini tentu kita meneruskan dari pembacaan kitab hadis arba'in yang malam hari ini akan sampai pada hadis yang ke-9, ke-10 ya. Oh 9 terakhir kemarin. Pada hadis yang ke-10, hadis ini an Abi Hurairah, ini bacaan yang masyhur. Sekalipun ada orang, dulu guru saya itu orang India, itu membaca an Abi Hurairatin. Ini jadi dalam tradisi pembacaan ilmu yang bersumber pada periwayatan, maka semua riwayat yang saya dengar dari guru saya itu akan saya sampaikan. Nah ini pentingnya ngaji. Jadi orang ngaji itu nggak gampang kaget. Sekalipun 99,9% ulama sedunia itu membacanya an Abi Hurairah, tapi ada orang alim di India itu nulis buku Izahatul Hirati fi Sarfi Abi Hurairah. Jadi Abu Hurairah, Hurairahnya itu kalau belajar nahwu itu dianggap munsorif. Munsorif itu kalau marfu ya marfu, kalau mansub itu alamat mansubnya itu yang wajar. Nah, ini an Abi Hurairah, itu lama menganggap ini isim malam, ghairu munsorif, dia mudhaf ilaih, harusnya majrur an Abi Hurairatin, tapi karena pendapat mayoritas itu dibacanya an Abi Hurairah. Tapi ada orang alim itu sampai ngarang kitab. Jadi orang alim dulu itu berbeda pendapat tuh biasa. Yang nggak biasa itu berbeda pendapatan, gitu ya. Jadi kalau biasa beda pendapat itu biasa. Masing-masing itu membuat buku. Saya kemarin dari Tebu Ireng itu melihat manuskrip tua kitab itu perbedaan pendapat antara Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari itu dengan Kiai Fakih Mas Kumambang, nanti dengan Kiai Raden Asnawi di Kudus. Dengan Kiai Raden Asnawi itu berbeda pandangan terkait dengan drum band, musik. Dulu Ansor NO itu pakai drum band. Nah ini dikritik sama Kiai Raden Asnawi bahwa itu bagian dari alatul lahwi. Itu kedua-duanya itu sama-sama ngarang kitab. Nanti Hadratus Syekh itu ditanya tentang hukum merokok, syurbud dukhan. Itu sampai mengarang kitab yang mengharamkan rokok ada kitabnya, ya. Yang menghalalkan rokok ada kitabnya. Jadi Anda terserah mau ahli kitab yang mana, ya. Yang penting ikut sama orang yang memiliki kompetensi apa itu ilmu. Jadi di sini ini Abu Hurairah ini dibaca dengan dua cara membaca. Radhiyallahu anhu, ini dulu pernah saya bahas. Ini sahabat yang diperselisihkan namanya. Karena orang dulu itu tidak terlalu peduli dengan nama. Tradisi Arab itu lebih mengedepankan yang namanya kunyah. Kunyah itu yang pakai abu-abu. Nama aslinya ini Abdus Syamsin. Abu Hurairah itu di masa sebelum keislamannya, pra-islamnya, itu namanya Abdus Syamsin, hamba matahari. Setelah nanti masuk Islam, perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah. Jadi Abu Hurairah itu sahabat Nabi, termasuk yang terlambat ikut Nabi, tapi nanti kesungguhannya itu menjadikan sahabat Nabi yang paling banyak hafalan hadisnya. Jadi Sayyidina Abu Hurairah itu masuk Islam itu tahun ke-7.
Nabi dakwah di Mekah 12 tahun sekian bulan, kemudian di Madinah 7 tahun. Berarti Nabi itu sudah berdakwah 20 tahun. Abu Hurairah itu baru masuk Islam. Jadi kalau berhadapan dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, ini kan kalahnya jauh nih. 20 tahun loh. Orang kalau sekolah 20 tahun udah nyampe di mana itu? TK 2 tahun, SD 6 tahun baru 8 tuh. SMP, SMA 6 tahun, 18 tahun. S1 4 tahun, 22. Katakan waktu itu masih nunggu beasiswa untuk S2. Umur ya 20 tahunan. Itu kan sudah hampir lepas S1 mungkin. Ini Sayyidina Abu Hurairah baru masuk Islam. Itu tahun itu diperselisihkan. Yang rojih nama beliau itu Abdurrahman. Diganti dari Abdul Syamsin. Ini namanya dirubah jadi Abdurrahman. Bapaknya namanya Sakhar, batu karang. Ini tradisi Arab. Jadi Arab tuh kalau ngasih nama, itu untuk nakut-nakutin orang. Maka kakek Nabi, itu ada yang namanya Kilab. Kilab tuh anjing banyak. Jadi kalau ada orang nanya, kok orang Arab tuh? Raja Saudi dulu namanya Fahad. Itu anak macan itu. Sementara kita kan gak ada ngasih orang namanya Singa Udin, kan gak ada gitu. Singa agama, kan gak ada gitu. Ya, tapi orang Arab biasa ngomong kayak gitu itu. Kayak Abu Sufyan itu, pemimpin Quraisy itu namanya serem loh. Soher bin Harb. Abu Sufyannya itu Soher batu karang, bapaknya Harb tukang berantem. Itu bayangin kayak apa itu anak kan? Karena orang Arab tuh ngasih nama untuk nakut-nakutin orang. Kamu hati-hati loh, anak saya ini kilap, anjing gitu, bisa gigit kamu. Itu tradisi. Maka jangan heran kalau tradisi dulu di masa itu ngasih nama itu nama-nama yang menunjukkan kepada sesuatu yang apa ini? Gagah, perkasa, serem. Ini Abu Hurairah, ini yang sering saya katakan. Tidak ada kata untuk terlambat. Ini diriwayatkan, ini oleh ulama. Ini hadisnya banyak banget. Meriwayatkan 5.000, ya kalau saya tidak salah ingat, itu 5.374. Ini hadis yang didengar oleh Abu Hurairah. Padahal bersama Nabi itu cuma 2 tahun 7 bulan. Ini kalangan orientalis yang suka mencari kelemahan Islam. Itu sasaran tembak kelemahan Islam. Itu salah satunya adalah Sayyidina Abu Hurairah. Dikatakan kita ini jangan percaya sama hadis. Karena hadis-hadis itu kan katanya diriwayatkan orang per orang. Bagaimana mungkin Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar yang bersama Rasulullah tahunan itu hanya menghafal hadis di angka 300-an. Ini orang 2 tahun 7 bulan jumlah hadisnya. Ya kan kalau sama-sama dengar ya. Kan dengar ucapan Prabowo kan lebih banyak Pak Teddy gitu loh ya. Daripada Pak Arief gitu loh. Pak Arief ketemunya kapan? Ya kemarin waktu kampanye TKN kan gitu. Sementara Pak Teddy di waktu kampanye sama TKN. Sekarang kemana-mana bersama. Tentu walaupun pangkatnya kapten atau letkol. Tapi karena kesehariannya. Anda kalau mau tahu saya. Kan jangan tanya kiai di NU, tanya sama asisten rumah tangga saya. Kenapa? Asisten rumah tangga saya itu lebih tahu isinya saya daripada orang di luar. Orang kan, saya kan kalau depan Anda nih, kan saya kelihatan baik kan, kayak orang bener kan saya ini. Kenapa? Iya saya kayak orang bener tuh karena di sini. Tapi bener atau tidak benernya saya, yang tahu tuh kan istri saya. Maka hargai istri kita, karena istri kita tuh tahu aibnya kita. Saya kan kalau di sini dipanggil Al-Mukarram. Mungkin kalau istri saya bilang Al-Muharram loh. Kenapa? Kayak bener aja lah. Ini adalah analogi Sayyidina siapa ini? Abu Hurairah. Dia 2 tahun 7 bulan. Tapi kata orang Jawa, itu ngintil. Ini dalam tradisi ilmu namanya mulazamah. Nanti kedekatan kepada seorang guru itu menjadi faktor keunggulan satu orang dibanding orang lain. Kenapa hadis Bukhari itu dengan hadis Muslim? Orang bilang Sahih Bukhari dulu. Karena Imam Bukhari kalau mau meriwayatkan hadis, ini hadis sama nih. Perawinya sama, kualitas ilmunya sama, sholat tahajudnya sama, bagusnya sama. Nanti sama Imam Bukhari, ini diambil yang tulul mulazamah.
Jadi alimnya sama, pinternya sama, integritasnya sama, kapasitas ilmunya sama, maka ditambahin ma'atul mulazamah. Hadis yang saya ambil, kata Imam Bukhari, itu dari perawi yang dia ikut sama gurunya 12 tahun. Hadismu itu cuma murid yang ikut 1 hari. Gitu loh. Apalagi murid yang ngeliat di TikTok itu nggak diterima itu oleh Imam Bukhari gitu. Ya, iya. Saya dapat ilmu di mana? Saya lihat di Instagram, itu ditolak hadisnya. Karena tidak pernah melakukan yang namanya apa itu? Mulazamah. Abu Hurairah ini dengan Nabi ini, kata guru saya dulu, ya duru haitsu madaro. Rasulullah kemana saja selama dimungkinkan untuk bersama orang lain, itu Abu Hurairah selalu datang. Makanya di dalam ilmu hadis itu ada kitab namanya musnad. Kitab hadis itu namanya musnad. Ini beda cara penyusunannya. Kalau kita lihat misalnya ada kitab hadis Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram itu kan populer di Indonesia. Maka kalau kita lihat Bulughul Maram, itu kitab hadis tapi temanya fikih. Ya, hadis di depan mesti toharoh. Habis itu toharoh mesti wudhu dulu. Habis wudhu mesti mandi. Habis mandi tayamum. Masuk bab sholat. Pasti sholat fardu dulu. Nanti sholat yang fardu kifayah. Nanti itu terus begitu. Maka kita buka Bulughul Maram. Itu kita perlu tahu. Saya mau cari hadis ini. Kalau di Bulughul Maram, hadis ini kira-kira kaitannya dengan fikih apa ya? Kalau fikih pernikahan buka babun nikah. Kalau fikih sholat buka babus sholat. Ada kitab hadis namanya Riyadhus Shalihin misalnya yang populer. Atau Arba'in ini. Ini kan temanya tema kemanusiaan nih, tema sosial. Maka harus tahu nih, kalau bicara tentang jujur, cari di bab jujur. Kalau bicara tentang maling, cari di bab maling. Kan begitu, selesai itu. Kalau musnad, ini unik. Dia buku hadis, tapi nggak ada temanya. Jadi hadis itu dikumpulkan berdasarkan perawinya. Ini kitab musnad yang paling besar, itu musnadnya Al-Imam Ahmad. Imam Syafi'i punya, Imam Abu Hanifah punya. Jadi begitu buka kitab musnad, kita pusing itu. Karena nggak ada bab jujur, nggak ada bab sholat, yang ada bab Abu Hurairah. Kalau babnya bab Abu Hurairah, maka oleh Imam Ahmad, semua hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, tanpa melihat temanya. Mau temanya sholat, nikah, asal Abu Hurairah saya kumpulin. Apa hikmahnya orang ngarang kayak begini? Itu kita bisa tahu kepribadian sahabat. Kalau orang ini riwayat hadisnya sholat aja. Ini mungkin marbot Masjid Madinah. Kenapa? Karena setiap sholat dia meriwayatkan. Yang satu pasar aja. Ini pedagang Tanah Abang ini. Kenapa? Kayaknya Nabi di pasar dia ada. Tapi Nabi di sawah dia nggak ada. Nabi cerita tentang pertanian misalnya. Maka di situ ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf perawinya. Kenapa? Dia tuan tanah di Madinah nih. Banyak tanah perkebunannya itu. Maka kita temukan, oh iya ya, ini perkebunan biasanya petani. Tapi Abu Hurairah, ini palu gada kata orang Betawi. Apa yang lu mau, gua ada. Gitu. Jadi kalau cari hadis Abu Hurairah, itu hadis apa aja? Ada. Hadis pasar ada, hadis masjid ada, hadis nikah ada, hadis cerai ada. Jadi ini orang pernikahan datang, sengketa perceraian di pengadilan agama denger. Gitu loh. Ini menunjukkan kemana Rasulullah pergi, dia ada. Makanya secara lahiriah, itu bukan sesuatu yang aneh. Kalau pengetahuan Sayyidina Abu Hurairah terhadap hadis itu lebih banyak bahkan dengan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar itu iya bersama Nabi, tapi belum pasti tiap hari, dan pada setiap hari boleh jadi durasinya tidak selama Sayyidina Abu Hurairah. Itu yang pertama. Yang kedua, usaha batiniyah. Jadi kalau ada orang hebat itu jangan dilihat sekolahnya, lihat juga wiridnya. Gitu kan? Kalau dilihat calon bupati, kenapa ini menang? Jangan lihat surveinya aja, lihat kiai yang berdoa di belakangnya. Jadi yang mendoakan Pak Prabowo kemarin itu agak mahal kiai itu, gitu kan? Apalagi kalau dia doakan Pak Jokowi juga kan, gitu. Berarti sudah 3 pilpres ini menangan terus. Tapi kalau ada kiai yang doakan tidak makbul, itu bahaya itu. Makanya saya seumur hidup itu tidak mau jadi imam sholat istisqa, ya? Karena bahaya.
Kalau saya sudah mimpin sholat istisqa, enggak hujan-hujan, karomah saya hilang gitu. Begitu orang udah gak usah minta doa sama Faiz. Kenapa? Kemarin dia istisqa. Coba itu, dia yang mimpin istisqa di Jakarta, yang hujan Madura. Rupanya makmumnya tukang kopi Starling itu kan gitu. Itu dulu kita suka bercanda tuh. Di Saudi dulu tuh sering banget istisqa. Tapi yang terdengar hujan di Pakistan. Ternyata imamnya doang Saudi, tapi makmumnya semua itu Pakistan yang kerja di Masjid Nabawi. Jadi begitu dia amin hujannya Allah turunkan di Pakistan. Maka dulu kita masih di Saudi, itu sering bercanda. Ternyata orang Bangladesh itu lebih soleh dari Imam Masjidil Haram. Kenapa? Dia yang mimpin sholat, tapi hujannya di Bangladesh. Nah itu bahaya gitu. Kalau orang nggak kelihatan doanya dia apa kan tuh ditolak. Maka kemudian Sayyidina Abu Hurairah ini luar biasa. Dia juga mengandalkan apa yang dalam tradisi NU, walaupun ini ceramah di tempat mantan HMI gitu ya. Tapi orang NU itu kental sama yang namanya tabarruk ya, ngambil berkah. Tawabarruk dengan tawassul itu satu paket ya. Orang yang percaya tawassul dia pasti melakukan tabarruk, dan orang yang melakukan tabarruk itu pasti dibangun dengan keyakinan tawassul. Jadi Sayyidina Abu Hurairah itu sudah memprediksi apa yang akan ditulis oleh kaum orientalis di perguruan tinggi di Eropa. Itu Sayyidina Abu Hurairah pernah curhat sama Rasulullah. Nabi, saya takut orang akan menuduh saya itu mengarang-arang perkataan. Kata Nabi, kenapa Abu Hurairah? Karena saya ini merekam terus. Jadi tiap Nabi ngomong, itu saya ingat-ingat. Saya berharap nanti saya bisa meriwayatkan ke generasi setelahnya. Kalau nanti engkau sudah tidak ada, Sayyidina Abu Bakar tidak ada, lalu Islam ini gimana? Maka kesadaran seperti ini, kata Sayyidina Abu Hurairah, yang menjadikan saya itu semangat untuk mewakafkan diri saya untuk ilmu. Jadi ini ada niatan yang bagus nih. Jadi Sayyidina Abu Hurairah itu berpikir, kalau orang Ansor dengan Muhajirin itu punya kehidupan, kan beliau bukan dari Mekah dan bukan dari Madinah. Beliau ini aslinya Yaman. Ya, jadi memang orang Yaman itu kalau datang itu suka pinter-pinter. Di Saudi itu banyak yang pinter-pinter itu pedagang besar-besar itu dari Yaman. Ini dari Yaman. Imam-imam Saudi itu banyak yang sebetulnya yang berdarah apa itu? Yaman, Syekh Abdurrahman Sudais misalnya. Itu ada darah Yaman, Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudaifi di Madinah. Itu ada darah-darah begitu. Maka ya jangan-jangan juga suka-suka nyentil-nyentil Yaman gitu ya. Ini bukan karena ada Robi Talai, bukan. Nggak ada pesanan dari beliau. Ini memang lurus. Ini beliau ini datangnya dari Yaman, bukan Ansor, bukan Muhajirin. Maka Sayyidina Abu Hurairah itu berpikir logik. Kalau orang Ansor nih, orang Madinah, itu disibukkan dengan pertaniannya. Karena mereka putra daerah yang punya tanah. Sementara Al-Muhajirin, ini sibuk dagang. Karena mereka yang menguasai apa ini? Pasar di Madinah. Saya ini mau ngapain, kata Abu Hurairah. Mau ke sawah, nggak punya tanah. Mau ke toko, mau ke pasar, nggak punya toko. Maka kata Abu Hurairah, saya mesti itu aja. Ikut Nabi. Daripada saya ke pasar, ngelihat orang di pasar saya bisa apa, ngelihat saya ke Nabi. Maka semenjak itu beliau tuh berikrar ikut Rasulullah. Melihat kesungguhan beliau kayak gini nih. Kata Rasulullah ketika Abu Hurairah curhat, saya ini hidup saya Nabi, cita-citanya satu. Semua yang keluar dari mulutmu dan semua yang engkau kerjakan, itu harus ingat. Tapi saya kan takut juga lupa atau dituduh orang, saya nanti akan apa ini? Pikul. Kata Nabi gampang. Ubsut rida'aka. Kalau sekarang tuh paling gampang tuh bawa sorban. Sorbannya Sayyidina Abu Hurairah itu suruh dipanjangkan dari bawah dadanya ini ke bawah dadanya Rasulullah. Kata orang Betawi, Nabi kemudian ngomong sesuatu. Ini kalau bahasa sekarang disembur. Ludahnya Nabi itu jatuh ke rida ini. Kata Rasulullah, tekuk Abu Hurairah. Gosok di mukamu dan gosok di dadamu. Fawallahi demi Allah, kata Rasulullah. Ini hadisnya sahih. Mulai hari ini kamu tidak akan pernah bisa lupa dari apa yang kamu dapatkan dari saya. Itu ludahnya Nabi. Ya, kalau Anda merasa yakin saya punya karomah, ya, ludah saya masih banyak ini. Ya. Tinggal siapa yang mau merasakan. Insya Allah pinter enggak, rabies mungkin kan gitu. Ini bapak-bapak, ini namanya tabarruk. Jadi tabarruk itu bukan syirik.
Dia tahu yang memberi itu Allah. Sebagaimana kita minum Panadol, kemudian kepala kita sembuh sakit kepalanya. Itu bukan Panadol yang menyembuhkan kita, Allah. Tapi Allah itu bikin sistem. Anda kalau mau sehat, minum obat nih. Ada paracetamolnya, ada ininya. Anda minum, sehat. Kalau Panadol bisa menyehatkan, lalu secara akal, apa ludahnya Rasulullah itu tidak kemudian bisa bisa menyembuhkan. Saya kemarin dari Lasem, ya dari Lasem. Di Lasem itu kan dulu gudangnya sanatnya NU, ya Mbah Maksum, ayah Kiai Maksum di Jogja, Kiai Hamid Pasuruan yang sangat terkenal itu kan orang tuanya orang Lasem. Kiai Baidowi misalnya itu kan guru-guru besar sanat keilmuan orang Indonesia. Karena Lasem itu kan di pesisir gitu. Saya ketika datang ke Lasem itu selalu berpikir gitu, di mana tempatnya Kiai Anu, di mana tempatnya Kiai Anu. Paling tidak saya akan katakan, saya pernah berjalan di atas jalan yang dahulu mereka jalani. Saya pernah menghirup udara yang mungkin udara ini adalah bagian dari keturunan udara yang dulu pernah dihisap oleh si fulan. Maka saya hirup itu, saya bukan hirup Lasemnya, tapi saya hirup betapa kota ini mengajarkan kepada saya, kecil di pesisir utara, tidak terlalu besar, tapi semua pesantren yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama itu pasti punya sanad keilmuan bersambung di semua pantai utara. Nah, ini namanya bukan syirik, ya. Sama kan dengan kita cium Hajar Aswad. Apa bedanya? Hajar Aswad itu hajar batu, sudah batu hitam lagi. Maka yang agak hitam tuh nggak usah rendah diri gitu loh. Gua hitam gua Hajar Aswad gitu. Daripada lu putih kain kafan kan gitu kan. Nah, jadi aman aja hidup. Hajar Aswad tuh kan dicium orang sedunia. Padahal dia cuma batu. Kenapa kita cium Hajar Aswad? Karena Allah yang perintahkan. Kalau kamu itu tunduk kepada saya nyuruh kata Allah, cium Hajar Aswad tuh, maka saya cium, itu karena perintah siapa ini? Allah. Sama kan dengan kitab pesantren. Dulu kita di pesantren itu diajarkan akhlak. Saya dulu pernah dimarahin guru saya, hampir dipukul. Karena ya capek tangan bawa kitab itu ya beginilah. Kata guru saya itu angkat. Saya dulu masih kecil itu di pesantren, itu tidak bisa memaknai. Guru saya ini berlebihan. Wong cuman kertas kok harus diangkat. Apa kata guru saya? Nah, kitab yang kamu pegang itu saksi perjalanan agama loh yang menembus zaman. Dari Rasulullah turun ke sahabat, sahabat turun ke tabi'in, tabi'in sampai a'immah, Imam Syafi'i turun terus sampai ke Lerboyo turun terus sampai ke saya. Apa kata guru saya? Kalau bukan karena kitab itu, mungkin kita juga tidak paham akan apa ini agama. Maka begitu saya pegang kitab itu, saya dulu diwasiatkan loh sama guru saya, kalau beli kitab tuh jangan nawar. Kita kalau beli baju nggak nawar, tawarin kitab ngomongnya mahal. Anak sekarang kan begitu Pak. Coba kalau beli handphone puluhan juta murah, tapi kemudian membeli kitab itu merasa apa itu mahal. Dulu wasiat guru saya, kamu kalau beli kitab jangan nawar. Satu. Yang kedua, kalau itu dikarang oleh gurumu yang masih hidup, jangan beli bajakannya, tidak berkah. Kenapa? Kan dia nulis tuh. Kalau dia nulis, dia berharap dapat apa itu? Royalti. Karena dia dapat royalti, maka semakin banyak buku yang kita manfaatkan, kayak baca tafsir Al-Misbah, Prof. Quraisy Shihab. Itu beli yang asli. Karena semakin banyak kita beli, maka royalti yang kembali kepada beliau untuk nulis tafsir itu semakin besar. Tapi kalau kita beli bajakannya, Masya Allah, yang kaya, percetakan, gitu. Maka itu wasiat. Ini namanya ta'adduban, al-adab, akhlak. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nanti kita baca kapan-kapan, manakibnya ini masih banyak lagi. Ya. Ini orang yang hidupnya paling sederhana. Jadi Abu Hurairah itu pernah jadi PJ Gubernur Madinah. Ya. Anaknya itu dibully. Sayyidina Abu Hurairah itu punya anak perempuan satu-satunya paling cantik. Ya. Dilamar sama khalifah itu. Saya kurang tahu. Ingat saya itu adalah kakak iparnya khalifah terkenal Umar bin Abdul Aziz. Saya tidak tahu yang dilamar itu kan kakak iparnya itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, itu istrinya namanya Fatimah binti Abdul Malik.
Abdul Malik bin Marwan itu adalah khalifah Bani Umayyah yang sangat terkenal kekuasaannya, kepinterannya, ya kelicikannya sebagai politisi ngumpul di situ. Nah itu anaknya, saya lupa siapa di antara anaknya Abdul Malik bin Marwan itu melamar anaknya Sayyidina Abu Hurairah. Ditolak lamaran itu, ditolak, dibully semadinah. Dilamar anak presiden, nolak. Anak siapa? Mantu kayak apa yang kamu harapkan? Ditolak. Nanti dikawinkan dengan Imam Sa'id Ibn Musayyib itu. Itu hebat. Sa'id itu murid kesayangannya, Sayyidut Tabi'in. Tapi miskinnya ampun-ampunan. Ya, mungkin kalau sebagai orang miskin data BPS dia selalu istiqomah itu ya. Yang paling miskin nih muridnya. Itu dipanggil sama Abu Hurairah ke rumahnya. Kamu mau nikah nggak? Iya mau guru. Kamu mau nggak? Saya suruh nikah. Mau guru, nikah dari dulu mau. Cuma masalah yang bayar catering siapa guru gitu. Mas kawinnya siapa? Oh enggak, tenang kata Abu Hurairah. Kamu pokoknya terima beres. Sama siapa guru? Orang mana yang nggak waras nih mau ngambil saya? Mantu wong kerenya kayak begini. Hidup satu aja, mulut satu aja kadang nggak makan, gimana mulut dua? Kata Abu Hurairah, saya. Innalillahi katanya. Guru nggak salah nih. Iya kamu sekarang saya kasih uang nih, kata Abu Hurairah, 1 miliar. Bayangin. Yang tahu cuma saya, kamu sama Allah. Bawa mati. Anak saya enggak tahu. Besok uang ini kamu bawa kayak untuk ngelamar anak saya. Jadi Abu Hurairah itu di anaknya dilamar, itu modal dia. Tapi anaknya enggak tahu. Ya, kalau anaknya tahu songongnya luar biasa. Nah, pagi kalau orang Betawi langsung ngomong, lu modal kesini kolor doang. Gitu kan? Itu diajarin betul. Itu dikasih modal, dikasih hebat. Said lah yang dipilih. Anak perempuan ini dulu ketika Sayyidina Abu Hurairah diangkat jadi PJ Gubernur Madinah di masa Khalifah Umar bin Khattab itu dibully karena dia pakai karet gelang. Nih, jadi gelangnya itu kalau sekarang mungkin gelang karet, gelang plastik gitu. Maka dibully, anak gubernur kok gelangnya kayak begitu. Anaknya masih kecil nih, masih umur-umur SD lah. Pulang ke rumah nangis. Pak, saya dibully, dihina. Katanya anaknya Abu Hurairah orang alim begini-begini. Kok pakai gelang cuma kayak gitu? Ini jawabannya diabadikan di dalam manakibnya. Kasih tahu nak sama orang-orang. Lam ulbiskit zahaba li'anni khasyitu minal lahabi. Jadi ada al-zahab itu emas. Al-lahab itu api neraka. Saya ndak pasangkan gelang di tanganmu karena saya takut masih ada orang miskin di Madinah yang nanti itu akan menyebab kita sekeluarga dihisap oleh Allah masuk ke dalam api apa ini neraka. Ini keteguhan seorang Abu Hurairah nanti wafat antara tahun 57, 58 dan 59 Hijriah diperselisihkan oleh ulama, tapi istimewanya waktu Ummul Mukminin Aisyah. Ini sama nih. Aisyah ini istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Begitu wafat, wasiat ya. Yang ngimami saya sholat jenazah nanti kalau saya mati, tolong ya, imamnya itu adalah Sayyidina Abu Hurairah. Dan dia berpesan, kalau Abu Hurairah berkenan, yang naruh jasad saya di liang lahat itu Abu Hurairah. Kata muridnya, kenapa bunda? Saya berharap tangan beliau yang seumur hidupnya hanya berpikir menghafal hadis dari Rasulullah itu akan menjadi perisai hidup. Di mana itu? Di kuburan. Jadi kalau malaikat mungkar wa nakir datang, saya mau bilang kain kafan saya jangan diutak-atik. Kenapa? Itu yang naruh tadi adalah Abu Hurairah yang hidupnya hanya untuk hadisnya Rasulullah. Beliau meriwayatkan hadis ini. Hadisnya pas banget dengan cara hidup beliau. Innallaha, Rasulullah dulu kata Abu Hurairah itu bersabda, innallaha thayyibun, bahwa Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu tidak menerima illa thayyiban kecuali yang baik. Ini bahaya banget nih ya. Jadi Allah itu tidak menerima. Ini bukan urusan sah dan tidak sah. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, itu pertanyaannya hanya terkait dengan keabsahan sholat. Anda boleh tanya sama saya, sholat saya sah apa enggak? Saya boleh itu, karena saya tinggal checklist habis. Anda niat tadi, niat takbiratul ihram dengan niat guru. Terus baca fatihah, checklist saja. Tadi ada sujud enggak? Sujud.
Begitu itu semua terpenuhi, maka sholatnya sah. Itu yang tahu, malaikat juga tahu. Tapi ada satu yang malaikat tuh nggak tahu. Malaikat tuh nggak tahu ini amal diterima atau tidak. Ini nggak ada yang tahu. Jadi orang yang nyumbang itu sumbangannya sah nggak? Sah. Dia ridho kok, dia ikhlas kok, dari harta dia kok sah. Tapi urusan diterima, malaikat tuh nggak tahu. Nanti screeningnya itu ke arsy. Nih, jadi Allah itu punya filter. Ya. Nanti begitu amalan kita dicatat sama malaikat, Faiz ngaji, dicatat nih sama malaikatnya. Tapi diterima atau tidak diterima, Allah tuh maha tahu. Enggak, dia bukan ngajar, cari popularitas. Dia dekati nih, karena kemungkinan survei ini Golkar akan naik 2029 ini suaranya. Maka perlu dekat ini dengan yang dekat dengan Pak Bahlil. Siapa lagi kalau bukan beliau? Kan gitu loh. Saya ini biar ngomong kayak orang bener. Allah tuh tahu isi hati kita. Maka jadi kiai itu jangan sombong gitu. Kalaupun Anda duduk, semua orang terpukau kepada Anda, hati-hati. Karena Allah itu melihat hatimu. Tidak melihat, kalau politik konstituen, tidak melihat jamaahmu, tidak melihat hadirinmu. Jadi orang tuh jangan sombong gitu. Kalau merasa hadirinnya 100.000, ceramah, kata orang Jawa tuh digandrungi. Kemana-mana orang hadir, jangan bangga. Allah lihat hatimu. Hatimu tuh karena Allah, apa karena amplop, karena popularitas. Itu nanti screeningnya. Diangkat sama malaikat tuh. Malaikat ketika ngangkat, itu nggak salah. Memang saya melakukan dakwah kok. Pantas diangkat sama malaikat. Tapi begitu sampai di langit, kata penjaga langit, buang nih busuk. Ini baunya bau elektoral. Ya, kenapa? Dia jemaah karena mau pilkada. Kan banyak itu. Kita Habib ya, kalau maulid itu di masa pilkada itu aman betul anggaran. Ya, karena semua calon itu datang ke masjid. Ya, saya juga begitu. Kalau Idul Adha itu sampai bingung motong sapinya. Kenapa? Banyak sapi politik datang ke pesantren saya. Sapi politik itu saya tidak pernah kenal, tidak pernah nelpon, tapi sapinya datang gitu. Saya pikir-pikir ini apa, orang ikhlas, orang apa gitu. Iya maaf ya Mas Arif ya, kadang-kadang walaupun dia BUMN itu begitu gitu. Datang sapinya dari banyak BUMN. Ya saya potong, saya bagikan. Seminggu kemudian komisarisnya WhatsApp, saya nggak kenal juga. Pak Faiz apa kabar? Ya, alhamdulillah Pak ya, sapinya sudah sampai. Oh iya, Bapak Bapak siapa? Saya komisaris di perusahaan. Oh iya. Besoknya ada juga yang tega sekarang tuh ngirim CV. Tolong Pak, nanti kalau ada kedekatan dengan Pak Menteri ini hubungi saya, bisa jadi ini. Allah kata saya, ini sapi subhat juga kita potongan gitu. Nah, artinya apa? Yang kayak gitu itu hari ini tuh biasa aja gitu. Artinya apa? Hari-hari ini kita bisa lihat bahwa orang tuh nggak sebersih yang kita bayangkan. Dan itu dunia seperti ini gitu. Jadi kita ini harus tahu bahwa nanti yang diterima sama Allah itu kan lan yanala luhumuha. Allah itu lan yanala luhumuha. Yang Allah terima itu waladima, darahnya juga nggak sampai ke Allah. Tapi yanaluhu taqwa. Yang diterima oleh Allah itu hati. Maka di sini hati-hati nih. Innallaha ta'ala thayyibun. Nah, dari ayat ini orang Indonesia tuh hebat. Kalau Idul Fitri tuker uang. Ini hadisnya mestinya dipakai oleh BI, ya, bukan oleh saya. Anda kan lihat kan kalau mau Idul Fitri itu orang tukerin duit tuh. Karena apa? Karena dia tahu Allah itu maha baik. Sebelum uang ini sampai ke fakir miskin, itu sampai ke Allah. Gitu. Maka semua orang itu ingin yang sampai itu dalam keadaan sayangnya yang diperhatikan tuh baik lahiriahnya gitu kan. Diambil uangnya ditukar ke BI bagus, hadisnya innallaha thayyibun. Sayangnya itu komisi aspal yang kemarin ya kan, mendatangkan lubang di dekat rumah saya di Lenteng Agung gitu. Ini kan kalau kita lihat ya Allah, lahiriahnya thayyib tapi sejatinya enggak thayyib. Allah itu cuma menerima yang thayyib. Yang tidak thayyib Allah tidak terima karena Allah itu maha baik. Nah, ini bukan berarti yang tidak baik tidak diterima. Tapi dengan cara apa itu niat? Itu namanya ada tathir syar'i.
Jadi dulu ada orang datang ke Imam Ghazali. Imam, saya ini hartanya haram semua. Emang kenapa? Yang ini menang judol. Ini saya menang judol online. Terus ini saya kan bosnya pinjol, kan gitu kan? Terus uangmu haram semua, haram. Dibuang, nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Tapi diapakan tuh? Disucikan. Gimana cara mensucikannya? Taubat. Lihat, sahabat Nabi yang dari Mekah itu kan semuanya dulu non Muslim. Maka boleh jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman di masa lalu itu melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan aturan syariat Islam nih. Ibarat di perbankan belum ada fatwa DSN-nya ini MUI gitu loh. Jadi bank ini bukan bank syariah nih. Banknya ya bank non syariah. Begitu masuk Islam, lihat. Ada riwayat, kata Nabi, Utsman buang semua hartamu. Enggak ada. Ada riwayat, Abu Bakar buang semua hartamu. Enggak ada. Bawa. Tapi diapakan? Dicuci. Bukan money laundering ya. Walaupun sekarang ada juga orang nyuci begitu. Saya tuh sekarang ngajinya luas. Jadi saya pernah ngaji biasa di BI. Ya Pak Peri Warjio itu kan gubernur BI yang paling soleh Pak. Ya. Saya pernah diundang malam lebaran. Malam lebaran diajak ngaji tasawuf. Ya saya muridnya datang, masa saya nggak datang malam lebaran. Nah itu cerita beliau, hati-hati. Bukannya beliau dari berbagai departemen itu, bahwa money laundering itu sekarang Gus bisa jadi nyasar kiai. Dia bingung uang ini mau diapakan. Akhirnya dibangunin pondok. Makanya saya bilang sama kiai-kiai, kalau ada orang kita nggak kenal, banyak banget. Apa aja kiai dikasih, hati-hati ini. Gitu. Nah yang boleh dicuci itu secara syariah dengan syarat taubat. Jadi orang tuh bilang, saya ini bandar judi. Saya ini misalnya tukang membungakan uang, meras uang rakyat. Kekayaan saya misalnya sampai 100 miliar. Itu nggak dibakar 100 miliar dalam fikih. Tapi diapakan itu? Disucikan. Gimana cara mensucikannya? Yang pertama al-iqla. Ini penyesalan mendasar. Bahwa dia nggak akan kembali ke bisnis itu. Setelah itu yang kedua, boleh ngambil bil ma'ruf. Nggak boleh juga uangnya buang semua, haram semua. Saya tidur di mana Pak? Masjid Matraman kosong. Ya nggak jadi tobat dia, ya kan? Terus saya naik apa Pak? Jalan kaki lah, uangmu haram semua. Nggak gitu kata Imam Ghazali. Ambil yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu ya nggak rumah di Menteng gitu ya. Ya rumah di Jagakarsa lah, dekat rumah saya kan agak ma'ruf itu harganya, ya kan? Ya atau di Bekasi lah yang pinggir-pinggir itu lah. Kamu ambil ya. Kalian 100 miliar nih. Yang wajar hari ini ambil rumahmu 1 miliar. Beli mobil lah, ya, yang pajaknya murah, BBM-nya murah, ya kan? Apa itu? Mobil listrik lah. Belilah dia, BD1 lah, ya kan? Harganya berapa? 300 juta. Modal usaha yang wajar supaya dia bisa hidup. Katakan berapa sih bikin modal usaha di Jakarta untuk bikin toko? Ambil 1 miliar. Biaya anak sekolah sampai tamat kira-kira berapa? Dari 100 itu dia ambil 3 sampai 4 M. Niatannya apa? Mulai besok saya berhenti dari semua dosa. Yang 94 M itu harus disedekahkan. Ya, disedekahkan itu dilepas karena itu bukan milik dia. Nah, yang kayak begini itu kata Allah, nanti kata guru saya, itu dikatakan bagian dari thayyib. Kenapa? Karena dia sudah melepaskan yang mayoritas, sementara semua orang itu cinta harta, dengan niat dia ikhlas, menyesal dan tidak akan kembali seperti itu lagi. Ini maknanya innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amarul mu'minin bima amara bihil mursalin, bima dengan apa-apa, amaro yang memerintahkan siapa Allah, bihi dengan perkara yang diperintahkan, al-mursalin para nabi. Apa perintah Allah kepada para nabi dan rasul? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Jadi jangan cuma halal. Thayyib apa enggak? Ini kuncinya barokah. Dulu guru saya, ayah saya itu wasiat sampai sekarang. Cuman saya kadang-kadang melanggar. Kata ayah saya gini, kamu kalau diundang kematian, kan kita orang Indo nih, tahlilan. Itu kan saya diundang tuh. Suruh mimpin tahlil, suruh mau itu hasanah. Habis itu dikasih amplop. Itu kata ayah saya. Kalau kamu ingin jadi orang yang barokah, jangan pernah terima amplop dari acara kematian. Orang lagi sedih, bukannya kamu hibur, maka kamu pasang tarif. Ya. Halal nggak? Halal.
Uang mobil saya ke sana diisi bensin, nggak diisi sholat Fatih, ya, kecuali bensin mobil saya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Fatih, terus pintu tol terbuka, nggak apa-apa. Saya haram ngambil amplop. Uang saya pintu tol itu dibuka bukan pakai sholawat kok, pakai e-money Bank Mandiri, ya kan? Maka saya halal ngambil itu. Tapi kan nggak toyib. Uang ngaji dari Mas Arief sudah dikasih apa nggak cukup kata Allah. Sampai-sampainya kamu ngambil dari situ itu toyib. Saya dulu dipesan betul sama guru saya. Dulu orang Jakarta, orang Betawi. Itu punya tradisi kalau 10 Muharram itu lebaran anak yatim. Maka panti-panti asuhan itu pada ngundang itu. Saya sering banget diundang tuh Asyura itu. Ya, nanti setelah ceramah itu ibu-ibu pantinya kadang-kadang seneng. Alhamdulillah makasih Gus ya udah datang, diamplopin. Halal nggak saya ambil? Halal. Kenapa? Saya melakukan usaha kok. Saya keringet kok kalau bicara halal. Tapi hidup itu nggak cuma yang halal. Ini toyib enggak. Uang kemarin habis diundang tablik akbar sama bupati di Jawa Tengah, gitu. Amplopnya cukup-cukup. Itu kata guru saya. Kalau kamu dapat amplop besar di sana, itu tandanya di tempat yang lain kamu jangan ngambil amplop. Itu kiai dulu. Kalau kiai sekarang enggak, dapat amplop gede. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gua enggak nyangka ya ceramah 15 menit di BUMN itu cukup buat biaya hidup sebulan. Lalu aneh-aneh dia. Kiai kalau ngundang berapa? Kemarin saya ceramah di situ segini loh, gitu. Itu dicabut barokah ilmunya itu. Itu kata pesan guru saya. Jadi kiai itu harus tahu juga mana yang thayyib dan mana yang halal. Sekarang itu yang penting halal. Subah dikit juga oke lah, masih sedikit ya. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang dimakan itu dari yang baik-baik yang diberikan rezeki. Maka dulu ayah saya itu bilang gini, kalau satu hari kamu datang ke pengajian, yang ngundang kamu tuh miskin, yang ngundang kamu miskin, itu kalau ngasih makanan, makan. Kenapa? Karena kamu nggak pernah berharap untuk dikasih orang itu. Tiba-tiba orang itu ngasih, maka itu adalah rezeki yang Allah hantar kepadamu. Jangan ditolak, terima dulu. Kalau kamu perlu ambil, kalau kamu nggak perlu, bilang lagi sama panti asuhan tadi, ibu, saya terima penghargaan ibu luar biasa. Tapi saya juga takut bu, sama surga saya anda aman. Jadi ini saya terima, sekarang saya sedekahkan untuk anak-anak yatim ini. Itu kalau mau dapat rezeki yang apa itu? Yang berkah. Saya itu kalau undangan, diundang sama anak-anak, orang-orang tidak mampu. Itu saya foto, saya bawa pulang. Di meja makan, saya tunjukin anak saya. Ini loh, yang ngundang bapakmu, kamu jadi orang jangan sombong, kata saya. Mobil yang kamu pakai ke kampus, itu dari keringat mereka menghargai saya. Jadi kamu jangan sombong. Bawa baju yang kamu pakai, liburan yang kamu nikmati, di dalamnya itu ada kehormatan orang-orang miskin yang ngasih amplop bapakmu ini. Ya, itu anak saya itu saya larang sombong. Mau sombong apa? Kata saya. Mau amplop bapakmu itu dari sawah kok, kata saya. Mau amplop bapakmu dari petani. Itu menunjukkan keberkahan hidup. Jadi ketika kita punya uang, itu nggak sombong. Ya Allah, uang ini kalau bukan karena mereka, kita itu loh. Jadi kita ini apa ya? Kalau berkaca sama ajaran orang dulu, itu ngerasa apa itu? Ngerasa malu. Saya dulu punya amalan. Itu hampir semua pesantren dulu gitu. Gus Baha itu juga pernah ngomong gitu. Kalau dapat berkat dari orang miskin, itu dibawa pulang. Anaknya itu dibangunin. Makan. Setelah makan kasih tahu. Ini berkat. Ya, ini berkat. Bukan dari petinggi partai. Ini dari petani. Bapakmu tuh tadi diundang, dikasih berkat kampung makan. Niatnya satu, supaya dzurriyyah saya itu tidak punya kesombongan kepada orang lain, bahwa hidupnya itu diantaranya jasanya mereka yang tidak tidak mampu daun kaum papa. Kita ini jadi kiai itu kadang-kadang sombong gitu, padahal amplop kita itu mayoritas dari orang seperti itu. Saya kalau diundang orang kaya itu nggak cerita-cerita sama anak saya. Kenapa? Nanti anak saya kepikiran, kenapa nggak ini aja diterima terus gitu. Wah iya betul. Kadang-kadang ada orang yang saya tahu betul. Ya, dulu saya belajar dari ayah saya. Ayah saya itu pernah dulu di Jalan Senopati depan rumah Pak Darmono itu dulu ada tukang nasi goreng orang Selawi. Gitu loh. Orang Selawi itu ngomong gini tahun 80-an.
Saya kok punya duit, sunatan anak saya nanti ngundang Pak Sukron gitu. Zaman itu ayah saya kiai sendirian, zaman itu udah ada kiai banyak dari dulu-dulu itu. Itu ayah saya datangi gitu. Begitu denger dari orang tanya alamatnya di mana. Zaman itu ke Selawi itu kan seharian, berangkat pagi dari Jakarta, itu sampai Selawi itu mungkin maghrib itu. Ia pulang nggak bawa apa-apa. Kenapa? Itu berkahnya hidup. Jadi hidup itu perlu difikirkan mana yang toyib dan mana yang tidak toyib. Makanya ada gini cerita. Imam Syafi'i itu kalau makan di rumah orang soleh itu banyak. Satu ketika Imam Syafi'i itu diundang sama Imam Ahmad bin Hambal, muridnya. Begitu sampai di rumah Imam Ahmad itu, Imam Syafi'i makannya banyak banget. Anaknya Imam Syafi'i di dalam tuh ngomongin tuh. Gue gak nyangka ya, orang alim yang gue pikir suruh makannya 3 piring gitu. Kiai apaan ini? Kita perasaan gitu kan? Supaya gak terjadi riba. Itu dikeluarin gitu. Sama anaknya Imam, sama anaknya. Guru sebentar jangan pulang. Ada apa? Ini anak saya nih, hatinya gak marem, gak tenang. Kenapa? Ngelihat guru makannya banyak. Memang anakmu ngomong apa? Nggak nyangka ya, Imam Syafi'i yang katanya zuhud, Masya Allah, di sini serakah 3 piring. Apa kata Imam Syafi'i? Nak, saya tuh jarang makan 3 piring. Tapi saya tahu bapakmu tuh orang soleh. Tidak akan masuk ke rumahnya, kecuali rezeki yang apa ini? Yang baik. Rezeki yang baik itu jadi obat. Maka saya makan banyak, mudah-mudahan rezekinya Imam Ahmad yang toyib itu masuk ke saya. Kalau kita kan tidak ada urusan sama itu, yang penting enak apa enggak gitu kan gitu. Tahlilan kalau cuma air doang, udah itu begitu doa pamitan dia, ya kan? Tapi kalau orang kaya yang mati, tahlilan masih minggu depan, salah datang dia. Minggu ini kiainya udah datang, ketananya, maaf yai, 40 hari bapak masih minggu depan gitu. Kenapa? Yang mati orang kaya. Kalau orang miskin kiainya itu pura-pura salah jadwal. Ya kan? Betul-betul bapak, kakak mengundang, tapi saya salah nyatet, mohon maaf itu. Saya ada acara di Surabaya kan begitu. Ya, summa dzakara rajul. Kemudian kata Abu Hurairah, Rasulullah itu bercerita tentang apa ini? Seorang laki-laki yudirus safar, yang sedang melakukan safar panjang betul, ya, as'asha, sampai rambutnya itu berantakan, kucel kata orang sekarang, aghbaro, mukanya itu kelihatan kena banyak apa itu? Debu, ya. Yamuddu yadaihi ilas sama. Nih, musafir yang panjang jalannya, kehausan, kepanasan, rambutnya sudah kucel, capek, panas, dia angkat ke tanah, ke langit. Ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, minta tolong dia. Kata Nabi, wa mat'amuhu haram, yang dimakan barang haram. Wa mashrabuhu haram, yang diminum haram. Wa malbasuhu, dan yang dipakai haram. Wa ghudhiya, dan dia sering, kata orang Betawi itu ghudhiya, diempanin, ya, dikasih rezeki hidupnya itu bil haram, dengan semua yang haram. Fa anna yustajabu lahu, dari mana doanya mau dijawab kalau kelakuannya bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah? Kan begitu, ya. Kayak di partai kan sama ya Mas Arief ya. Kalau sudah tergabung sama koalisi, terus anggotanya suka ngeritik Pak Prabowo, itu dikritik dia. Kita udah dalam koalisi, bagaimana mungkin Anda liar mengkritik? Allah kan juga begitu. Loh, Anda mintanya ke saya, ngadunya ke saya. Tapi kata Allah, giliran saya suruh sholat, nggak sholat. Giliran saya suruh puasa, nggak puasa. Ya makanya kita ini hati-hati Pak. Kita ini jangan-jangan bukan menghadirkan Tuhan, tapi menghadirkan Tuhan untuk kepentingan kita. Kita biasanya nih doa khusyuk kalau lagi ada masalah, ya kan? Akhir bulan, kantong tipis, waduh, sholat duha. Sebenarnya kita tidak sedang beribadah kepada Allah, tapi kita sedang meminta Allah untuk terlibat dengan urusan dompet kita. Iya kan? Makanya kadang-kadang Pak, kata orang, ibadahnya orang yang duniawi itu tidak ada artinya dibandingkan makannya orang alim. Ya. Orang alim makan loh, jadi Bapak kalau lihat saya makan banyak, itu jangan kemudian protes. Kenapa? Karena boleh jadi saya sedang menyalurkan syahwat saya pada makanan daripada saya syahwat yang lain-lain, kan gitu. Jadi kalau kita ini misalnya nih, ketika makan tapi menghadirkan Allah. Allah saya tahu kalau ke panggung dangdut tuh haram, saya nyawer, saya tahu ya Allah. Tapi supaya saya nggak sana, saya nikmati kacang ini, Masya Allah. Saya nikmati ini.
Kacang ini kacang tanah, dari tanah. Begini, saya hadirkan kebesaran siapa itu? Allah. Untuk memalingkan wajah saya dari apa itu? Maksiat. Itu jauh lebih baik daripada orang yang beribadah, kata guru saya. Tapi ibadah itu niatannya cuma apa itu? Dunia. Ya Allah, rezeki, uang. Terus uangnya datang, Allahnya hilang. Nah, ini yang dinamakan dengan keserasian. Kalau kita ingin dekat dengan Allah yang maha baik, maka kita perlu mengerjakan hal-hal yang baik. Kalau kita ingin didengar oleh yang maha baik, maka kita perlu memperdengarkan yang baik-baik kepada yang maha baik. Kalau hari ini belum bisa menjadi baik, minimal selalu berusaha mendekat kepada kebaikan. Karena Allah itu tidak pernah menghitung berapa kebaikan yang kita miliki, tetapi Allah akan menghisap sejauh mana kita berusaha untuk menjadi baik. Allah tidak akan menghitung sholat-sholat kita, tapi Allah akan melihat seberapa jauh usahamu dalam mewujudkan sholat. Itu yang penting untuk kita ingat. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji hadis yang ke-10 ini, Allah berikan kepada kita semua rezeki yang halalan thayyibah. Allah kabulkan cita-cita kita yang menghantarkan kita kepada sesuatu yang halal dan sesuatu yang thayyib. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita bukan saja yang halal, tetapi halalan thayyibah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dan kelak akan menghantarkan kita bertemu dengan ridho dan rahmatnya fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.